Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan bertemu, dan kita wajib bersyukur juga bahwa kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai permainan bola voli. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Oke. Pada permainan bola voli ini kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Bisa mengidentifikasi berbagai gerak spesifik dari passing dan servis, bisa menjelaskan dan bisa melakukan. Oke, next. Oke, bola voli sendiri yaitu permainan dengan bola 6 berhadapan dengan 6 yang dibagi menjadi 2 bagian dengan panjang 18 meter, lebar 9 meter, dan dibagi oleh net, dipisahkan oleh net dengan ketinggian 243 untuk putra dan putri 224 ketinggian netnya. Oke, next. Nah, untuk bermain bola voli supaya menghasilkan permainan yang bagus, menghasilkan permainan yang baik, bagaimana? Oh ya, supaya bermain dengan bagus, dengan baik, dengan benar, itu menggunakan beberapa teknik supaya bisa bermain dengan bagus, benar, dan efisien. Nah, ada beberapa teknik di bola voli. Yang pertama itu service, yang kedua passing, yang ketiga smash atau spike, dan yang keempat block atau menghalau bola. Oke, next. Oke, pada kali ini bahasan kita yaitu service dan juga passing. Ya. Untuk servis dibagi menjadi 2, yaitu servis bawah dan servis atas. Bagaimana sih cara servis bawah? Nah, cara servis bawah sebagai berikut. Next. Nah, ini penting nih. Servis bawah yaitu diawali dengan berdiri dengan salah satu kaki di depan. Boleh kanan, boleh kiri. Ini tergantung dari tangan yang digunakan untuk memukul bola. Ketika yang digunakan memukul bola tangan kanan, berarti kaki kiri yang di depan. Ketika yang digunakan tangan kiri untuk servis, berarti kaki kanan yang di depan, yaitu menyilang antara kaki dan tangan. Selanjutnya bagaimana memegang bola yang benar. Nah, pegangan bola dipegang oleh tangan yang tidak digunakan untuk memukul. Bola dilambungkan, jangan terlalu tinggi untuk melambungkan bola, cukup sebahu atau kurang lebih 1 meteran di atas tanah atau 1 meter di atas dari pegangan tadi. Nah, selanjutnya tangan yang digunakan untuk memukul diayunkan dari ke belakang dulu, lalu diayunkan ke depan untuk memukul bola. Perkenaan selanjutnya itu di mana perkenaan yang tepat?
Perkenaan yang tepat boleh di antara ini pergelangan tangan sampai siku, atau juga boleh menggunakan telapak tangan. Ini. Oh, anggota lengan ini yang digunakan untuk servis. Nah, setelah servis itu ada gerakan follow through atau gerakan lanjutan, ya. Itu untuk servis bawah. Oke, nanti silakan dipraktekkan sendiri ya. Bisa dengan bola plastik ataupun bola yang berstandar nasional. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu servis atas. Nah, servis atas itu diawali dengan pemain berdiri, salah satu kaki di depan, kedua tangan atau salah satu boleh nih, salah satu atau kedua tangan memegang bola. Tangan yang digunakan untuk memukul diangkat sampai atas kepala, ditarik ke belakang, bola dilempar kurang lebih 1 meter di atas kepala. Tangan diayunkan untuk memukul bola. Perkenaan yaitu telapak tangan. Ya, perkenaan di telapak tangan. Dan ketika mengayunkan tangan tadi, badan juga melenting. Jadi ketika mengayun, badan melenting seperti ini, baru tangan diayunkan ke depan. Perkenaan berada di telapak tangan. Oke, itu. Next. Nah, ini contoh, cukup belajar ini. Belajar passing ini. Nah, salah satu tangan digunakan memegang bola ketika servis bawah. Tangan boleh menggenggam, boleh terbuka. Tapi yang lebih bagus itu menggenggam ketika perkenaan di antara pergelangan sampai siku. Kalau perkenaan telapak tangan otomatis membuka untuk tangannya. Ya. Nah, ini untuk servis atas. Tuh, salah satu tangan memegang bola, yang satu bersiap untuk mengayun dan memukul bola. Nah, itu seperti itu. Oke. Gitu ya untuk servis. Oke, selanjutnya kita bahas passing. Ya. Oke, next. Nah, ini passing ada dua. Passing bawah sama passing atas. Nah, untuk passing bawah bagaimana caranya? Mungkin yang ikut volley di rumah atau di klub atau dimanapun, nah, mungkin sudah tahu ya. Untuk passing bawah gimana? Untuk passing bawah dari tangan dulu. Next mas. Tangan salah satu mengepal, terus ditutup seperti ini. Itu pegangan yang pertama. Pegangan yang kedua, oke, gitu ya pegangan yang kedua. Tahu bedanya ya? Nah, untuk pegangan seperti itu. Nah, selanjutnya ini berdiri ketika mau passing bawah, berdiri kaki dibuka selebar bahu, jangan terlalu lebar juga ya. Mentang-mentang pemain prof lebar bisa untuk menerima bola untuk passing, tapi yang bagus itu hanya selebar bahu. Oke, yang kedua rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan ya.
ibu jari sejajar seperti tadi posisinya. Oke, seperti itu. Perkenaan di atas pergelangan tangan atau antara pergelangan tangan sampai siku. Nah, perkenaan bola di situ. Ketika bola tersentuh, lutut yang tadinya ditekuk itu diluruskan. Nah, arahnya bagaimana? Nah, arahnya 90 derajat dengan bahu. Ya. Bisa dilihat di video nanti. Okay, next. Nah, ini videonya dari luar negeri. Ya. Ini bagaimana dasar passing. Itu ibu jari ditekuk, ibu jari sejajar hari. Nah, bisa dilihat ini bagaimana posisi siap. Nah, itu gerakan yang salah. Medium. Nah, itu kedua kaki selebar bahu itu. Lutut sedikit ditekuk. Once I have my feet set up, I'm going to bend my knees so I'm in a ready position, and I'm going to lean forward so my shoulders are in front of my knees. And this allows me to always be moving forward when I'm passing, which is most of our passing positions. If I don't lean forward with my shoulders and have my shoulders on top of my body, I'm going to end up passing the balls upward instead of forward toward the net. And it's going to cause me to be flat-footed and on my heels. Place your arms under your shoulders with your elbows bent in a relaxed position. Itu relax juga diperlukan ketika menerima passing atau untuk melakukan passing. Here's what it looks like from the profile. Nah, itu. Nah, perkenaan di antara siku dan pergelangan. Lutut, lihat tuh lututnya. Nah, lututnya ditekuk. Ketika passing agak diluruskan. Tuh, gitu ya. Oke, next. Nah, selanjutnya passing atas. Ayo, passing atas gimana? Oke, passing atas itu digunakan ketika bola-bola di atas dada kita, dari segini ke atas tuh yang sering digunakan itu passing atas. Kalau yang passing bawah tadi digunakan untuk dada ke bawah. Oke ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya satu, berdiri. Tubuh siap. Siap bukan berarti siap gerak seperti itu, bukan. Jadi posisi tubuh siap itu siap menerima bola. Jadi relax tetapi juga tidak lemes, seperti itu. Yang kedua, lutut sedikit ditekuk sehingga badan merendah, dibungkukkan, yaitu bahu sedikit condong ke depan. Ketika bola datang, secepatnya tempatkan badan di bawah bola. Tangan diangkat, dan ketika bersentuhan dengan bola itu langsung tangan sedikit diturunkan. Perkenaan pada mana? Nah, perkenaan itu pada jari-jari. Utamanya ada 3 nih. Apa ini? Ibu jari, ini telunjuk, dan ini jari tengah. Ya, 3 ini 3. Dalam mendorong bola nih, yang paling dominan 3 ini tadi ya, dan diakhiri dengan lutut sedikit diangkat, sedikit diluruskan,
dan juga tumit nih juga diangkat. Fungsinya apa? Untuk mendorong bola itu supaya bisa lebih jauh, seperti itu. Next. What's up guys? This is Coach Donnie with ElevateYourself.org. Lebih cepat. In this video, we are going to learn how to dig spikes with our hands, itu. also known as. Untuk posisi tangan seperti memegang mangkok. Seperti itu tuh. Ini contoh-contoh di permainan atau pertandingan internasional nih. Para atlet volley. So thank you so much for this video suggestion. Before you continue watching this video, make sure that you watch my video about how to dig hard-driven spikes, because it's important to first learn how to dig with your platform before learning how to dig with your hands. You can watch that video. Ini video juga masih menggunakan atlet dari luar negeri. This is really a last resort technique because you're always going to have more control digging with your platform than with your hands. But sometimes the attacker spikes deeper than you anticipated. Nah, ini bisa disimak dulu videonya seperti apa. You're forced to react and dig the ball with your hands. Now let's talk about how to dig a spike overhead. Bagaimana Keep your hands apart and pasang elbows atas nih slightly bent stepnya in ini. toward your torso. Keep your feet Tangan behind your seperti head. apa? This should always Elbow be itu your mana? starting defensive Elbow position, ini whether you're digging with your siku-siku platform tuh. or with your hands. Feet behind head tuh. Apa tuh artinya? Kaki berada di belakang kepala untuk Bring ini your hands up menurut in a setting orang motion. luar. Nah, ini lihat nih. Pelan-pelan nih. Nah, tangan seperti Make sure that your memegang thumbs mangkok. are pointed Itu. toward each other and keep your hands very stiff. Do not keep them soft like setting. Poinnya itu ketika bersentuhan di ibu jari, Then follow through up and telunjuk dan forward as jari quickly as bagian possible tengah. in a setting Itu ya. motion. Kuncinya while di keeping situ your tuh. hands very Posisi stiff the kaki entire bisa time. diamati. Lutut menekuk. Badan condong ke depan. Tuh. Nah, ketika perkenaan bola dengan jari-jari, tangan sedikit ditekuk atau sedikit ditarik, sedikit ditarik. Habis itu langsung didorong. Oke, gitu ya untuk passing atas. Ini beberapa kesalahan yang sering terjadi. Dijelaskan itu. Terlalu cepat mengambil bola, salah satunya itu. Tangan tidak rapat untuk bola, untuk passing atas seperti itu. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih. Itu penjelasan sedikit mengenai bola voli. Jadi jangan hanya mengambil dari sini. Mungkin materi ini masih banyak kekurangan. Bisa kasih saran ke saya juga. Boleh email, boleh WhatsApp, boleh. Nah, ini pesan dari Buya Hamka untuk kita nih. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Dan jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian kita dapat. Oke. Itu pesan dari Buya Hamka untuk kita semua. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Apabila saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada saran silakan langsung bisa WhatsApp atau email saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.